Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lutfi Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20 10 30 1112 Prodi Fisioterapi kelas B3. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum patologi mengenai endometriosis yang diampu oleh Ibu Lailatus Zaidah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari endometrium. Pengertian endometriosis merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kavum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya, jaringan patologis ini dapat ditemukan pada pelvik, ovarium, dan septum rectovagina. Penyebab dan faktor resiko terjadinya endometriosis itu dilihat dari beberapa teori. Yang pertama itu ada teori menstruasi retrograd, di mana terjadi reflux, yaitu darah menstruasi mengalir balik masuk melalui saluran tuba ke dalam rongga pelvis. Yang kedua, teori imunologik dan genetik. Gangguan pada imunitas terjadi pada wanita yang menderita endometriosis dengan adanya kegagalan dalam sistem pengumpulan dan pembuangan zat-zat sisa saat menstruasi oleh makrofag dan fungsi sel neutrofil yang menurun pada endometriosis. Yang ketiga, teori metaplasia, yaitu terjadi karena rangsangan pada sel-sel epitel yang berasal dari sel epitel selomik pluripotent atau sel tumor yang menempel dapat mempertahankan hidupnya di daerah pelvis sehingga terbentuk jaringan endometriosis. Yang keempat itu teori emboli limfatik dan vaskular. Teori ini dapat menjelaskan mekanisme terjadinya endometriosis di daerah luar pelvis, daerah retroperitoneal yang memiliki banyak sirkulasi limfatik. Suatu penelitian menunjukkan bahwa 29% wanita yang menderita endometriosis ini ditemukan nodul limfa pada pelvis. Nodul ini seperti bercak-bercak limfa endometriosis yang kemudian bisa menempel di dinding peritoneum atau bisa menyebar ke paru-paru atau organ lain. Selanjutnya, tanda dan gejala. Yang pertama itu ada nyeri pelvis. Itu nyeri panggul yang merupakan tanda utama endometriosis dengan ciri khas nyeri bersifat kronis dan berulang. Nyeri biasanya terjadi 24 sampai 48 jam sebelum menstruasi dan setelah menstruasi. Kemudian nyeri ditandai dengan konstan di bagian punggung bawah. Gejala yang kedua, dysmenor, nyeri head yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sitokin dalam rongga peritoneum akibat perdarahan lokal pada sarang endometriosis dan kemudian gejala yang ketiga itu dyspareunia, merupakan keadaan nyeri yang terjadi pada saat berhubungan seksuality, di mana diklasifikasikan menjadi primer, yaitu nyeri yang muncul saat mulai bersenggama, dan sekunder, rasa tak nyaman saat bersenggama dirasakan setelah dimulainya rasa sensasi bebas saat bersenggama, karena akibat menempelnya jaringan endometriosis ini secara komplit pada ruang rahim. Kemudian yang keempat itu ada gejala infertilisasi. Endometriosis didiagnosa hampir 2 kali lebih sering pada wanita infertil dibanding wanita fertil. Karena itu, endometriosis harus dicurigai pada setiap kasus infertil. Efek endometriosis pada fertilitas atau kesuburan itu terjadi karena adanya gangguan pada lingkungan rahim, sehingga perlekatan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim itu menjadi terganggu. Selanjutnya, cara pemeriksaan pada endometriosis. Yang pertama dengan uji laboratorium, yang kedua dengan pembedahan laparoskopi, yang ketiga dengan USG atau ultrasonografi, yang keempat dengan MRI, dan yang kelima dengan uji anatomi patologi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.